Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Nabi Isa alaihi salam tergolong sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Sama seperti Nabi lainnya, Nabi Isa juga mengemban misi dan tugas yang harus dilaksanakan untuk menegakkan kebenaran, yakni ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk mengajak kaum Bani Israel menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kemusyrikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Isa berbagai mukjizat agar masyarakat Bani Israel percaya dan mengakui kenabiannya. Tugas ini tidak semudah yang dibayangkan, karena pada masa itu masyarakat sulit menerima ajaran baru, terutama yang bertentangan dengan kebudayaan yang ada. Tentu saja, jalan yang harus dilalui oleh Nabi Isa sangat terjal, karena ia mengalami pengkhianatan dan hampir dibunuh oleh kaumnya sendiri. Namun, atas pertolongan dari Allah, Nabi Isa diangkat dari langit dan terbebas dari pembunuhan. Kelak pada akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan kembali ke bumi. Ia akan meluruskan aliran-aliran yang menyesatkan di hari kiamat nanti. Satu hal yang harus dikenali ketika munculnya Nabi Isa alaihi salam di bumi kelak nanti adalah tanda akan segera datang hari kiamat. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 61 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus." Ketika beliau turun, keadaan bumi sedang semrawut, penuh kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk membawa kembali umat manusia ke jalan yang benar. Selain itu, apa saja tugas dan peran yang diemban oleh Nabi Isa alaihi salam? Berikut ulasan peranan Nabi Isa alaihi salam pada yaumil akhir. Menyelamatkan fitnah Yajuj dan Majuj. Ketika turun kembali ke bumi, Nabi Isa alaihi salam akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari fitnah Yajuj dan Majuj. Sebagaimana diriwayatkan Tabrani, fitnah Yajuj dan Majuj sangatlah besar dan jumlah mereka sangat banyak. Lalu siapa sesungguhnya mereka? Kapan keluarnya? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang jelas kita semua harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan. Menjadi hakim yang adil. Imam Nawawi menerangkan, yakni beliau turun sebagai hakim dengan hukum syariat ini, bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah seorang hakim di antara seluruh hakim umat. Menyerukan tauhid. Nantinya, Nabi Isa alaihi salam akan membenarkan akidah umat muslim yang salah dan menyimpang. Aliran-aliran yang sesat nantinya akan diluruskan kembali oleh Nabi Isa dan kembali pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Isa akan menyerukan tauhid kepada manusia dan memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatkan umat manusia. Kedatangan Dajjal dan Yajuj Majuj tentunya akan menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Oleh karena itu, Nabi Isa dan Imam Mahdi kelak akan bekerja sama untuk memberantas musuh-musuh Allah yang menyesatkan manusia. Disebutkan pula bahwa setelah memberantas Dajjal dan Yajuj Majuj, Nabi Isa alaihi salam akan wafat. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun dan kehadirannya tersebut menjadi pertanda kiamat besar akan terjadi. Demikian ulasan tentang peran Nabi Isa di yaumil akhir nanti. Semoga ulasan ini dapat memperkuat keimanan kita terhadap hari kiamat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.